International Leptospirosis Society menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan insiden leptospirosis yang cukup tinggi dan menduduki peringkat ketiga mortalitas tertinggi di dunia, sekitar 16,7% setelah negara Uruguay dan negara India. Pada tahun 2023, ditemukan adanya 2.554 kasus leptospirosis di Indonesia yang dilaporkan oleh 12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, dan Maluku. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan tersebut, terdapat 205 kasus meninggal dengan case fatality rate sebesar 8%. Angka kematian akibat leptospirosis tergolong tinggi, mencapai 5-40%. Infeksi ringan jarang terjadi fatal, dan diperkirakan 90% termasuk dalam kategori ini. Penyakit leptospirosis pertama kali teridentifikasi sebagai penyakit akibat kerja pada tahun 1883 di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Penyakit leptospirosis tergolong sebagai penyakit akibat kerja pada klasifikasi 1, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, khususnya pada faktor biologis seperti infeksi atau parasit. Leptospirosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang berbentuk spiral dan termasuk salah satu penyakit zoonosis, yang artinya penyakit ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit leptospirosis dapat terjadi di berbagai belahan dunia, namun lebih sering terjadi di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang lebih tinggi. Etiologi leptospirosis. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira, terutama Leptospira intergens. Bakteri ini biasa hidup di lingkungan basah, terutama seperti air tawar dan tanah lembab. Bakteri ini berbentuk spiral dengan ujung seperti kait. Hewan reservoir utamanya yaitu tikus, anjing, kambing, sapi, babi, dan juga kucing. Hewan ini menyebarkan bakteri melalui urin tanpa gejala. Penularan kepada manusia bisa melalui kontak langsung maupun tidak langsung, melalui luka terbuka, kulit lecet, maupun selaput lendir. Faktor risiko leptospirosis dipengaruhi oleh faktor risiko lingkungan, perilaku, dan juga demografis. Yang pertama, faktor risiko lingkungan. Lingkungan yang basah dan lembab, kebersihan yang buruk, rumah tidak layak huni, dekat sungai dan area banjir, serta banyak tikus dan hewan pembawa penyakit lainnya. Yang kedua, faktor risiko perilaku. Pekerja di wilayah air atau area lembab, tidak memakai alat pelindung diri, serta aktivitas rekreasi tanpa perlindungan. Yang ketiga, faktor risiko demografis. Laki-laki lebih beresiko, usia 15-24 tahun, serta tinggal di wilayah endemis atau rawan banjir. Manifestasi klinis leptospirosis terbagi menjadi anikterik dan ikterik atau sindrom Well. Yang pertama, leptospirosis anikterik memiliki dua fase, yaitu fase septikemik ditandai dengan gejala flu seperti demam, mialgia atau nyeri otot, mual muntah, serta conjunctival sublution atau mata merah. Lalu ada fase imun ditandai dengan peningkatan titer antibodi, demam hingga 40 derajat Celcius, serta komplikasi penyakit meningitis, uveitis, dan pneumonia. Yang kedua, leptospirosis ikterik atau sindrom Well ditandai dengan demam tinggi dan ikterik atau jaundice atau penyakit kuning, serta disfungsi renal, paru, jantung, perdarahan, hepatomegali, dan multi-organ failure atau MOF. Manusia memiliki risiko tinggi untuk terpapar leptospirosis karena pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, dan gaya hidup. Beberapa pekerjaan yang berisiko seperti petani atau pekerja perkebunan, petugas pet shop, petugas pembersih saluran air, peternak, pekerja pemotongan hewan, pengolah daging, dan militer.
Selain itu, resiko juga meningkat pada individu yang memiliki hobi aktivitas air seperti berenang atau arung jeram di danau dan sungai. Leptospirosis dapat berdampak besar pada pekerjaan yang berisiko tinggi terpapar tersebut. Dampak ini meliputi kehilangan produktivitas karena sakit, risiko komplikasi yang mempengaruhi kemampuan kerja jangka panjang, dan bahkan risiko kematian. Pencegahan leptospirosis dapat dilakukan melalui 3 aspek utama. Yang pertama, hewan sebagai reservoir penyakit, yaitu dengan vaksinasi pada hewan, terutama ternak, memisahkan hewan peliharaan yang terinfeksi dan memberantas tikus dari lingkungan. 2. Rute penularan, yaitu dengan membersihkan tempat yang berpotensi menjadi sarang tikus, menghilangkan akses tikus ke lingkungan manusia, dan menghindari kontak langsung dengan tikus atau urin hewan yang terinfeksi. 3. Manusia sebagai incidental host, yaitu dengan menutup luka dengan balut kedap air, menggunakan APD saat kontak dengan hewan atau genangan air, membersihkan diri setelah kontak dengan hewan yang terinfeksi, tidak makan atau merokok saat menangani hewan yang terinfeksi, pemberian antibiotik seperti deksosiklin pada kelompok yang berisiko tinggi, menerapkan PHBS dan edukasi pada masyarakat yang berisiko. Adapun pengendalian leptospirosis antara lain 1. Deteksi dan respon cepat kejadian luar biasa, 2. Pengendalian sanitasi dan tikus, dan 3. Diagnosis dan tata laksana kasus yang tepat. Regulasi dan standar K3 penyakit leptospirosis akibat kerja terbagi menjadi 2, yaitu nasional dan internasional. Beberapa regulasi nasional penyakit leptospirosis akibat kerja yaitu: pertama, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, menetapkan daftar resmi penyakit akibat kerja di Indonesia, termasuk leptospirosis yang dikategorikan penyakit yang disebabkan oleh paparan biologis di lingkungan kerja. Kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta pengendaliannya, menetapkan standar pengendalian tikus atau hewan pembawa leptospira di lingkungan kerja serta mencegah penularan. Ketiga, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 103-Menkes-SK-2-2012 tentang Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan Leptospira, menetapkan diagnosa leptospirosis yang konsisten dan akurat, termasuk untuk kasus akibat kerja. Adapun regulasi internasional penyakit leptospirosis akibat kerja yaitu International Labour Organization List of Occupational Disease 2021, menetapkan leptospirosis sebagai penyakit akibat kerja, termasuk dalam daftar penyakit, infeksi, dan parasit yang berhubungan dengan paparan biologis di tempat kerja.